Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KJTV Channel, berita yang mengulas tentang alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Namun untuk kalian yang baru bergabung ke channel ini, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasinya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel kesayangan Anda, yaitu channel KJTV. Dan pastikan Anda juga menonton video ini sampai habis ya guys, agar kalian tidak salah paham tentang alur ceritanya. Terima kasih. Mari kita doakan kru dan pemain BHSI selalu diberikan kesehatan, dan kita doakan juga alur cerita buku harian seorang istri makin seru lagi ke depannya, supaya bisa bersaing di rating teratas. Amin. Oke guys, di malam nanti kita pun akan disuguhkan dengan alur cerita yang semakin seru dan semakin menegangkan mengenai kelanjutan rumah tangga Nana dan Dewa Buana. Seperti kita lihat di episode sebelumnya, bahwasanya Nana dan Dewa Buana pun akan segera pergi untuk menemui si Alia untuk membahas tentang permasalahannya agar segera bisa terselesaikan. Tetapi bisa kita lihat ya guys, di sisi lain Roni yang melihat Nana dan Dewa pun pergi yang diantarkan oleh Fasya. Roni pun sangat penasaran mereka akan pergi kemana. Dengan rasa penasarannya tersebut, Roni pun mengikuti mobil Dewa Buana tersebut ya guys. Terlihat di dalam mobil, Nana pun sangat khawatir bila mana nanti ternyata Alia benar-benar hamil. Dia pun harus berbuat apa, dan bisa kita lihat juga di sisi lain Dewa Buana pun terlihat merasa tidak yakin kalau si Alia itu hamil, dan dia pun merasa bahwa itu adalah rekayasa belaka. Tetapi terlihat juga ya guys, bahwasanya Nana pun menoleh kepada Dewa sambil memegang tangannya Dewa dan mengucapkan, "Kita bisa melewati ini semua mas." Begitu hebatnya Nana ya guys, walaupun sudah disakiti oleh Dewa, tetapi dia pun nampak tegar dengan kondisi ini. Oke guys, setelah melihat adegan tersebut, alur cerita pun akan semakin seru lagi. Pasalnya Roni yang licik tersebut kelihatan bahagia karena dia berpikir bahwasanya Nana pun akan mengetahui tentang kehamilan Alia. Dan Nana pun akan marah dan murka terhadap Dewa Buana. Dan dia juga berpikir bahwasanya Nana dan Dewa Buana pun akan segera cerai, dan Nana akan segera menjadi miliknya. Dan kita pun akan menjadi keluarga sampai kakek nenek, ucapnya Roni ya guys. Tetapi kita lihat bahwasanya kebahagiaan dia pun tidak akan berlangsung lama ya guys. Pasalnya Dewa Buana pun akan segera mengetahui tentang kehamilan palsunya si Alia tersebut ya guys. Tetapi di sisi lain Fasya pun sangat heran ketika dia melihat mobilnya Roni terparkir di parkiran hotel tersebut. Fasya pun menghampiri mobil Roni dan mengagetkan Roni yang sedang membayangkan tentang Nana Buana ya guys. Fasya pun mengagetkan Roni dengan menekan klakson mobilnya, dan mendengar itu Roni pun kaget, dan dengan latah Roni pun mengatakan, Nana. Mendengar hal itu Fasya pun terlihat bingung kenapa dia malah memanggil Nana. Kemudian Fasya pun menanyakan kepada Roni, "Lagi ngapain kamu di sini, Roni?" ucapnya Fasya. Roni pun menjawab, "Saya sedang ada janji sama klien saya di hotel ini," ucapnya. Dan di sisi lain kita melihat Bu Farah yang sedang memarahi Bang Zaki di sebuah kafe karena dia tidak becus dengan kerjaannya, yaitu untuk menculik Bu Nisa, ibunya Kevin Arganta. Tetapi Bang Zaki pun bertanya kepada Bu Farah, "Kalau saya bisa berhasil menculik Bu Nisa, apa yang akan ibu lakukan?" ucapnya Zaki. Dan Bu Nisa pun menjawab, dia tidak akan ngapa-ngapain Bu Nisa, dia hanya ingin ngasih pelajaran terhadap Kevin Arganta karena sudah mengusik ketenangan keluarga Buana tersebut. Setelah perbincangan tersebut selesai, Bang Zaki pun segera pergi dan menjalankan tugas dari Bu Farah tersebut.
Tak lama dari situ pun Bang Jaki melihat mobilnya Ibu Nisa. Dia pun mengikuti dan menghadangnya bersama anak buahnya. Lalu Jaki pun menarik Bu Nisa keluar dari mobilnya untuk ikut ke mobil dia. Tetapi tidak lama kemudian Tony dan anak buahnya pun melihat kejadian tersebut. Dan Tony bilang kalau itu adalah ibunya Kevin Arganta kepada anak buahnya. Melihat ibunya Kevin Arganta akan diculik oleh Zaki, Tony pun langsung turun dari motornya tersebut dan menghampiri Zaki dan menghajarnya bersama anak buahnya. Di sana pun terlihat bahwasanya ada perkelahian antara anak buahnya Zaki dan anak buahnya Tony. Tetapi rencana Bang Zaki yang ingin menculik Bu Nisa tersebut alhasil gagal ya guys, karena digagalkan oleh Tony dan anak buahnya tersebut. Dan Tony pun kembali membawa Bu Nisa dan membawanya ke dalam mobil tersebut. Dan mobil Bu Nisa pun terlihat dikawal oleh Tony dan anak buahnya. Tetapi Bang Zaki pun tidak menyerah begitu saja ya guys. Dia pun langsung ambil mobilnya tersebut dan mengejar Tony dan anak buahnya. Tetapi dia pun gagal kembali karena mobil yang dikendarai dia tersebut oleng dan hampir menabrak marka jalan ya guys. Dan sisi lain pun di episode malam nanti si Alia pun yang sedang di hotel tersebut terlihat bahagia. Pasalnya dia berpikir dia akan segera menjadi istrinya Dewa Buana dan menjadi bagian keluarga Buana. Tetapi Alia pun dibuat kaget. Tiba-tiba Dewa pun datang bersama Nana dan Alia pun menyuruh Nana dan Dewa untuk duduk dan menanyakan, "Ada apa ini?" Dan Nana pun membuka omongan dengan mengucapkan bahwasanya dia sudah mengetahui kalau Alia hamil anaknya Dewa. Tetapi Alia mendengar hal tersebut, dia malah bahagia dan menjawab pertanyaan dari Nana tersebut. "Oh baguslah," ucapnya Alia. "Sekarang apa yang akan kamu lakukan Bu Nana?" Nana pun dengan tegasnya dia ingin mengajak Alia ke rumah sakit untuk mengecek kandungannya. Apakah benar dia sedang hamil ataukah hanya rekayasa saja ya guys. Mendengar hal tersebut Alia pun menyetujui tetapi dengan satu syarat, Nana pun harus di USG juga. Mendengar hal tersebut Nana pun sangat marah dan dia mengatakan kepada Alia, "Kenapa saya harus di USG? Kan yang hamil itu kamu bukan saya," ucapnya Nana. Dan Alia pun membalikan keadaan bahwasanya Bu Nana pun harus di USG karena menurutnya kemungkinan Nana diculik oleh Kevin Arganta. Apakah tidak diapa-apain oleh Kevin Arganta, ucapnya Alia. Nana pun terlihat sangat marah ya guys mendengar semua itu. Dan Nana pun terlihat menampar Alia ya guys. Karena Nana ingin segera terselesaikan masalah tersebut, Nana pun menyetujui kalau dia harus di USG. Dan Alia pun sangat senang dan langsung mengajak mereka ke rumah sakit. Tak berlangsung lama, Alia, Dewa, dan Nana pun keluar dari hotel tersebut untuk menuju rumah sakit. Melihat hal tersebut, Pasha pun terlihat bingung kenapa mereka malah bertiga yang keluar, mau kemana, ucapnya Pasha. Dan mereka pun naik mobil dan pergi untuk menuju rumah sakit. Di rumah sakit pun Alia sangat bangga. Pasalnya dia berbicara kepada Nana bahwasannya, "Apakah kamu sudah sanggup bila mana hasil USG adalah positif, ada bayinya, dan kamu diceraikan oleh Dewa?" Dan Nana pun nampak tegar. Tetapi di sisi lain Dewa Buana pun terlihat marah terhadap Alia dan dia berkata, "Tidak ada yang diceraikan antara aku dan Nana," ucapnya Dewa. Tak lama kemudian pun suster memanggil mereka bertiga. Setelah masuk dari ruangan dokter pun menanyakan kalau yang mau di USG duluan siapa. Dengan bangga Alia pun menanyakan hal yang sama kepada Bu Nana. Tetapi Nana pun dengan tegas kalau dia yang duluan diperiksa. Tetapi hasilnya adalah nihil ya guys, kalau Nana tidak hamil. Tetapi tidak menyurutkan Alia untuk memanasi Dewa bahwasanya tidak hamil belum tentu kamu gak diapa-apain oleh Kevin Arganta, ucapnya Alia.
Dan sekarang giliran Alia di USG ya guys. Apakah hasilnya nihil atau ada bayinya ya guys? Silahkan komentarnya di bawah ya guys. Tetapi ada yang aneh di sana pun. Pada saat Alia diperiksa, Alia pun terlihat kesakitan perutnya dan dokter yang memeriksa pun sangat kebingungan. Dan dia menanyakan, sakitnya seperti apa Bu Alia? Alia pun menjawab kalau dia sakit seperti kontraksi. Tetapi mendengar hal tersebut, Dewa pun sangat bingung. Bukannya kamu baru kali ini mengandung ya Alia? Kok sudah bisa tahu kalau rasanya kontraksi? Ucapnya Dewa Buana. Tetapi Alia pun menjawab kalau dia mendengar dari kawan-kawannya tersebut kalau rasanya kontraksi seperti itu. Di sisi lain, si Roni yang licik itu pun mencari cara bagaimana caranya untuk menggagalkan proses USG-nya. Akhirnya Roni pun punya cara, yaitu dengan membuat bel kebakaran palsu dan mereka pun terlihat panik. Dan dokter yang memeriksa pun mengingatkan kalau harus pergi ke tempat yang aman. Tetapi terlihat ya guys, satpam pun memberitahu kalau bel tersebut adalah palsu dan mereka pun melanjutkan pemeriksaan untuk kehamilan Alia. Tetapi ya guys, hasilnya positif, tidak hamil ya guys. Mendengar semua itu, Alia pun tidak percaya dan meminta dokter untuk mengulang lagi pemeriksaan dan dia menyangkal kalau mesin USG-nya yang rusak. Dewa dan Nana pun yang mendengar hal tersebut, Dewa sangat marah kepada Alia. Dan akhirnya mereka berdua meninggalkan Alia sendiri. Tetapi Alia pun tak putus arang ya guys. Dia pun mengejar Dewa dan memohon-mohon kalau dia emang benar-benar hamil. Tetapi Dewa pun tidak mengacuhkan. Dia pun pergi dengan Nana ya guys. Dan di episode yang bersamaan juga, Kevin Arganta yang mendengar kalau ibunya akan diculik, dia pun langsung meminta Tony untuk menjaga kemanapun kalau ibu Nisa jalan, harus ada pengawalan. Terlihat di wajah Kevin, dia pun sangat marah dan menanyakan kepada Tony siapa yang ingin menculik ibunya tersebut. Dan Tony pun bilang kalau Zaki yang ingin menculik dan kemungkinan besar Dewa Buana yang menyuruhnya, bos, ucapnya Tony. Dengan mendengar hal tersebut, Kevin pun sangat marah dan sangat emosi. Dan apakah Kevin akan balas dendam terhadap keluarga Buana? Oke guys, apakah kelanjutan untuk episode tersebut? Dan Mimin pun ingin bertanya kepada kalian, apakah hukuman untuk Alia atas kebohongannya tersebut? Dan apakah rencana selanjutnya untuk Kevin Arganta balas dendam terhadap keluarga Buana ya guys? Oke guys, cukup sekian ya guys untuk cuplikan buku harian seorang istri untuk episode 20 Maret 2021 ya guys. Dan jangan lupa saksikan buku harian seorang istri nanti malam jam 18.20 ya guys di SCTV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.